Antara Pak SBY, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi kira-kira yang lebih pintar dari abang ada nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada, siapa yang menurut abang paling nggak di sini tuh yang bisa di Indonesia ini yang lebih pintar dari abang? Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya. Saya ini jadi komentator, laganya lebih pintar dari pemain bolanya. Saya bisa komentarin orang. Di Sujana bilang, kalian ini pendukung Anies yang blow on. Saya hebat-hebatnya PKS sekarang. Saya ngeri, saya udah dewan pakar di situ. Sekarang jadi PSK juga. Nah Ahmad Ali itu duitnya juga udah banyak, private jetnya juga dipakai. Sekarang private jet dipakai sama si Kaisang, kalian marah. Waktu Anies pakai private jet gak ada yang marah. Kalian ini telah melakukan kebencian sebelum menegakkan keadilan. Harus adil dong, dia ngomong didengerin. Giliran saya ngomong dihu. Nah, kalian telah berlaku zolim kepada saya. Kalian tidak adil. Boleh. Karena kalian pendukung Anies yang blow on menurut saya. Kaisang kembali berulah. Ia mengejek kritikan rakyat dengan gaya menantang. Pada saat berkunjung ke Kabupaten Tangerang, si Bontot mengenakan rompi Putra Mulyono. Biar apa sih bang? Keren begitu. Paling yang anggap keren cuma gerombolan PSI sama Projo. Kaisang buktinya masih disambut baik kok. Aduh, Soeharto dulu kalau turun ke rakyat bawah juga rame. Apalagi bawa gimmick bedah rumah. Kita semua wajib merawat ingatan ini. Bahwa ada sekeluarga yang sudah bikin sengsara rakyat, tapi tak tahu malu. Jangan biarkan mereka hidup tenang setelah lengser. Seret semua ke pengadilan. Kaisang lagi-lagi bikin heboh bro. Kali ini dia pakai rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono. Nah, Mulyono ya, itu nama asli Jokowi yang sering banget dipakai buat ngejek dan kritik teman-teman. Tapi bukan nanggepin serius, malah dijadiin bahan bercandaan. Dan bukan cuma Kaisang aja kan, waktu itu Gibran juga sama. Dulu dia salah ngomong asam folat, malah jadi asam sulfat. Langsung viral dan dipanggil Samsul terus-menerus. Bukannya koreksi diri, malah dia pakai buat jadi nama panggung. Kritikan publik malah diolah jadi guyonan teman-teman. Seolah mereka kebal dari kritikan, nggak peduli sama omongan rakyat. Jokowi juga pernah waktu itu, kalau kalian ingat, waktu Prabowo itu ngejek dia, tukang andong, di tahun 2014. Bukannya dijawab serius, Jokowi malah bales main andong keliling Bundaran HI setelah menang Pilpres. Ya, ini tanda serius dengerin kritik atau cuma sekedar show biar kelihatan menang dari ejekan publik. Kayaknya keluarga ini punya satu pola yang sama, kritik dan ejekan malah dijadiin branding. Sementara rakyat nungguin aksi nyata dan pemimpin yang dengerin keluhan. Ngomong-ngomong, Kaisang nggak mau nih pakai tulisan adik Fufafa atau pakai tulisan nebeng temen. Bang, bahas Kaisang yang pakai baju Putra Mulyono itu nantang netizen Indonesia bang. Kaisang menggunakan baju bertuliskan Putra Mulyono saat dirinya melakukan kunjungan ke Tangerang. Banyak netizen yang merespon tingkah Putra Mulyono ini. Dari yang mengatakan tidak punya attitude, menantang rakyat, hingga meledek kemarahan rakyat. Bahkan banyak juga yang mengedit dengan menambahkan kata-kata seperti Putra Mulyono si pelanggar konstitusi. Awas bu, ketek banget. Hobi nebeng, privat jet, culas, dan tahan malu. Menariknya jika teman-teman cermati, ternyata strategi seperti ini memang sudah biasa dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi. Seperti Gibran, ketika dikritik oleh Pak Ahok, maka langsung buat konten dengan footage Pak Ahok. Jadi ini memang strategi politik yang diulang-ulang dengan tujuan untuk meredakan dengan bersikap seolah tidak ada apa-apa, atau memang sengaja dinyalakan sumbunya agar terus dibahas dan membuat semakin terkenal. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kita udah paham nih sekarang, ternyata keluarga Mulyono berpolitik pakai jurus Tai Chi. Maksudnya gimana itu bang? Jadi kemarin kan rame waktu Kaisang kunjungan ke Kabupaten Tangerang, dia pakai rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono. Dalam kunjungan itu dia menyapa warga sambil bagi-bagi buku dan susu buat anak-anak di situ. Hal ini tentu jadi sorotan lantaran Mulyono kan awalnya merupakan kata ejekan untuk Presiden Jokowi. Tapi sekarang anaknya malah pakai kata itu dan ditaruh di bajunya. Dan kalau kita lihat, kunjungan itu tetap disambut antusias sih sama warga. Meski Kaisang lagi diisukan tersangkut gratifikasi jet pribadi belakangan ini. Bahkan warga berebut selfie sama dia, hingga ada juga yang ngucapin makasih ke Kaisang. Ini kan berarti apa yang rame di medsos soal pandangan negatif ke keluarga Mulyono sebenarnya nggak terlalu kerasa-kerasa amat di masyarakat akar rumput. Tapi maksudnya jurus Tai Chi itu gimana? Oke, yang abang tahu, Tai Chi itu kan jurusnya menggunakan kekuatan dan serangan lawan buat nyerang balik. Nah, jurus ini kayaknya yang dipakai keluarga Jokowi dalam berpolitik nih, dimana awalnya kata Mulyono jadi serangan, justru itu
yang dipakai sama Kaesang buat ngasih tahu kalau masyarakat masih antusias buat bertemu. Ini sama kayak Gibran waktu diejek dengan sebutan Samsul gara-gara salah nyebut asam folat jadi asam sulfat. Tapi itu malah dijadiin gimmick kampanye sama Gibran buat ngelawan kubu yang bikin sebutan itu. Nah, kalau Jokowi justru adalah pelopornya pakai jurus ini. Dimana Pandana Baban pernah cerita kalau Prabowo waktu masih jadi rival nyebut bahwa Jokowi itu tukang andong. Hal ini justru dijadiin gimmick sama Jokowi waktu sebelum pelantikan presiden. Dia merayakan kemenangannya dengan berkeliling pakai andong. Hal ini buat nunjukin bahwa orang yang disebut tukang andong itu bisa menang dan jadi presiden. Oh iya juga ya. Menurut kalian gimana nih? Mana nih yang katanya pasukan siap mati bela Jokowi? Halah Nov, nggak usah sok-sokan begitu. Mana nih. Ini loh saya salah satu rakyat Indonesia yang akan mendukung Bapak Jokowi dan akan selalu membela Bapak Jokowi. Kamu kan yang namanya si Novi Bule yang kemarin bikin statement bahwasannya Bapak Jokowi itu adalah iblis yang berbentuk manusia. Kamu kan? Dan waktu saya bela Bapak Jokowi, saya bikin VT, ya. Kamu laporkan akun saya kan? Sampai akhirnya saya kena ban oleh TikTok dan VT saya dihapus. Tapi alhamdulillahnya Nov ya, ada salah satu akun namanya Gusti Aji itu sempat merepost VT saya. Ya. Waktu itu VT saya menanggapi tentang statementmu itu, ya. Bahkan sampai ada tetanggamu itu yang nge-DM saya, ya kan, memberitahukan bagaimana sebetulnya kehidupanmu yang sesungguhnya. Saya kasihan loh sebetulnya dengan hidup kamu, meskipun kamu sudah berbuat jahat dengan saya. Nggak usah sok-sokan begitu, ya. Kita ini pendukung Bapak Jokowi ini bisa melakukan hal-hal yang lebih bermartabat, terhormat, dan elegan, ya. Nggak usah harus turun ke jalan, nggak usah harus teriak-teriak cari makan nasi bungkus di jalanan, ya. Kita lebih terhormat, ya. Beda kelas, Nov. Beda kelas. Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini. Pemirsa, apakah kalian percaya pada si Karni Ilyas Bengek ini? Karena dia hanya mendatangkan tokoh-tokoh yang ngetop untuk bersaksi tanpa menggunakan data akurat. Mereka hanya bermodalkan bacot. Kenapa Karni Ilyas ini senang memanggil mereka? Karena mereka hobi debat, bukan mencari solusi atau kebenaran. Harusnya mereka ini yang disuruh ngomong di depan pemirsa ini, mereka harus bawa laptop, kemudian menyorot di depan kamera itu ya, menggunakan InFocus, menjelaskan bagaimana cara mereka masuk ke akun Fufu Fafa. Dengan kata lain, supaya pemirsa juga mengetahui bahwa ternyata yang menjadi saksi bahwa Fufu Fafa adalah Mas Gibran adalah para hacker. Artinya si Bengek ini melegalkan hacker, menghack akun orang, membuka seluas-luasnya jati diri seseorang lewat pekerjaan hacker. Ini jadi ditunjukkan ke depan kita bagaimana orang-orang ini yang berpolitik secara kotor. Bahkan mereka menggunakan hacker-hacker untuk menghack sebuah akun. Tapi sayangnya hacker-hacker itu tidak canggih. Karena ternyata kita yang hanya ibu rumah tangga, ya kan, bisa membongkar juga siapa Fufu Fafa itu kan. Bahkan mereka ketakutan nih hacker-hackernya. Sudah mulai menghapus nih bagian-bagian di mana di situ menunjukkan jati diri asli si Fufu Fafa. Supaya apa? Supaya rakyat tetap merem, tetap percaya dengan omdok mereka, dengan bacot bohong mereka itu. Aduh, bengek. Udahlah, kamu tuh kepingin dibayar mahal kan oleh TV One. Jadi kamu mendatangkan orang-orang yang hanya modal bacot. Supaya apa? Supaya rame, supaya kamu ditonton terus, supaya rakyat penasaran, nontonin kamu terus gitu. Padahal nonton kamu tuh bikin saya sesak napas, bengek. Baiknya dalam kesempatan ini saya mengingatkan Presiden Jokowi supaya tidak bingung lagi. Karena apa? Orang yang bingung itu tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar dan bijak. Jadi hati yang keruh dan semrawut
ditambah kepala panas, pasti akan menghadirkan langkah atau keputusan yang salah, keliru, dan keblinger. Sebagian besar anak bangsa, saya yakin, mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecrek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi sekeluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim, nanti kita khawatir Jokowi-Jokowi baru pasti akan muncul kembali dengan segala cara. Nanti bangsa Indonesia, bangsa besar ini bogged down kembali, tersungkur lagi jadi bangsa ketawaan di dunia internasional.